Halo Jess, balik lagi dengan aku Agil Dejavu. Kali ini aku kedatangan tamu spesial Jess nih dari brand ambasadornya Mills dan juga salah satu pemain timnas Indonesia ya. Udah nggak asing lah ini Kediri Pride ini orang ya, asli orang Kediri nih. Dengan Mas Nadeo ya. Apa kabar Mas Agil? Alhamdulillah, gimana Mas Nadeo? Alhamdulillah masih puasa kan? Ya, alhamdulillah masih puasa ya. Jadi masih semangat meskipun puasa nih, tinggal lebaran, tinggal menghitung hari ya ini. Semoga. Kayak gitu. Oke Jess, sebelum itu pastiin teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan share. Dan juga pastiin nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi dari kita. Sebelum itu, langsung aja kita bangkit dulu ya Jess ya. Ini dia. Oke, nih kita akan mulai di konten kali ini ada Q&A Mas Nadeo. Nih aku akan tanya beberapa pertanyaan nanti buat Mas Nadeo jawab langsung kayak gitu ya Mas Nadeo ya. Boleh. Nih pertanyaannya ya seputar umum aja sih ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Termasuk kiper paling top dan paling lama bertahan di timnas Garuda ya. Ini setahu kita ya ini Mas. Terus kemudian boleh diceritain nggak perjalanan karirnya itu bagaimana? Sebelumnya sih kalau dibilang kiper terlama dan kiper salah satu kiper top yang terlama di timnas nasional Indonesia terlalu berlebihan gitu Mas. Tapi ya amin, semoga bisa berlanjut terus di tim nasional dan bisa membantu negara kita ke jenjang yang lebih bagus seperti itu sih. Terus gitu. Ya awalnya pasti semua butuh proses. Saya kebetulan SSB saya juga dari Kediri. Ya, Kediri Pride tuh Jess. SSB dari Kediri, terus seiring bertambahnya usia, terus mencoba untuk merantau gitu ceritanya kan, merantau ke Samarinda. Tim pertama saya Borneo FC. Oh ya. Terus itu tahun berapa itu? Tahun 2016. Tapi sebelumnya tahun 2014 saya sempat dipanggil timnas juga, asuhan Coach Fahri. Waktu Coach Fahri ya. Ya, waktu Coach Fahri dan kita di ban negara kita jadi ya waktu pernah itu. ada cerita. Kalau masih ingat semua. Ya, setelah itu tahun 2016 saya ke Borneo FC yang tadi. Berjalan proses ya. Terus akhirnya dipanggil timnas untuk SEA Games tahun 2019. Ya. Ikut kompetisi dan turnamen dan di Liga 1 juga waktu itu sampai 4 tahun di Borneo FC. Tahun 2020 saya pindah ke Bali. 2020 berarti sekarang udah menginjak mau ke 3 tahun ini ya. Tuh Jess, untuk karirnya emang sebenarnya nggak ada yang instan Mas Nadeo. Nggak ada, semuanya nggak ada yang instan. Mie aja yang instan tetap harus dimasak ya Mas. Betul. Ya. Gitu ya Jess. Tuh jadi karirnya emang SSB-nya di Kediri, terus baru pengen berkarir lagi, mengikuti dengan usianya yang bertambah untuk berkarir dan juga mendapatkan pengalaman lebih. Iya gitu, pastinya, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang wajib dijawab nih Mas ya. Iya. Musuh bertahun-tahun timnasnya Indonesia adalah Thailand. Ya kan? Nah, terus kemudian menurut Mas Nadeo nih, apa sih kurangnya timnas Garuda dibanding Thailand menurut Mas Nadeo sendiri? Sebenarnya kalau kita dibilang kurangnya dari Thailand ya pasti kita ada kelebihan ada kekurangan gitu kan. Sempat Vietnam juga sempat merepotkan timnas kita gitu kan. Terus baru-baru ini kemarin itu ya. Saya rasa hampir kekuatan di Asia Tenggara khususnya ya. Saya rasa hampir sama sih. Cuman kebetulan kemarin kita di final melawan timnas Thailand. Ya kan. Kita melawan Thailand dan kita kalah di leg pertama dan di leg kedua kita imbang tapi agregat gol kita kalah. Betul. Ya satu kita pasti ada evaluasi dari tim pelatih dan segala macam untuk kedepannya seperti apa. Dan mungkin sih kalau kurangnya dari timnas kita ya mungkin bisa dibilang kemarin kita membawa bukan alasan ya cuman faktanya kita membawa pemain yang lebih muda daripada timnas Thailand dan mungkin mereka pemain timnas Thailand waktu itu emang lebih berpengalaman yang senior ya kayak gitu. Cuman untuk fighting spirit saya rasa timnas Indonesia lebih bagus gitu ya. Lebih bagus, lebih ini cuman ya lagi-lagi kita belum beruntung. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa maksimal dan bisa menjadi juara. Amin. Gitu. Itu ya ini emang doa dari harapan kita semua khususnya masyarakat Indonesia ya Jess ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia nggak ada yang ya namanya tim pasti ada kurang ada lebihnya kayak gitu Mas Nadeo ya. Oke nih. Sekarang nih yang baru-baru ini nih
gimana rasanya Bali United jadi juara di BRI Liga 1 dan apa momen yang paling berkesan nih bagi Mas Nadeo selama kompetisi Liga 1 gitu? Ya selama kompetisi di Liga 1 sebenarnya banyak sekali momen-momen yang hampir semua momen-momen sih kalau menurut saya, hampir semua momen bisa dibilang sangat-sangat berkesan gitu kan, apalagi di situ saya nggak full main terus gitu, jadi ada waktunya pas di timnas, jadi ada lewat di liganya, terus kembali ke klub tapi belum main dan akhirnya dipercaya main, jadi banyak lika-likunya jadinya. Dinamika di situ banyak sekali, terus sampai akhirnya di tahun ini emang rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Selama kita mau berusaha pasti ada rezeki gitu kan. Terus ya bersyukur bisa diberikan juara. Mungkin sebelumnya di tahun ini juga AFF dikasih runner up, tapi di klub kita dikasih juara. Saya pribadi dikasih juara gitu. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri. Ada satu kebanggaan tersendiri bisa, karena nggak semua pemain sepak bola yang berkarir bisa menjuarai liga. Di belahan dunia manapun. Jadi kalau di Indonesia aja kita bilang, Mas, umpama atau saya deh, main 10 tahun di Liga Indonesia, tapi belum pernah juara sama sekali. Nah, untuk kesempatan kali ini, di umur saya yang masih 25 tahun ini, sudah diberi, sebuah penghargaan, yaitu juara Liga 1 Indonesia. Mantap, wes keren banget gitu, Jess. Ya. Tapi kalau dari sekian banyak pertandingan yang Mas Nadeo jalanin di Liga 1 BRI Liga 1, yang paling berkesan itu waktu lawan tim mana nih menurut Mas Nadeo sendiri? Selama di Liga 1 apa cuma tahun ini gitu? Kita kerututkan aja ya, kerututkan di tahun ini aja. Nanti kalau flashback malah susah nanti lebihan. Sebenarnya ada dua sih. Yang pertama di series berapa itu saya lupa. Pokoknya pas lawan Persija. Lawan Persija. Terus yang series berapa juga saya lupa, akhir-akhir ini lawan Arema itu sih. Lawan Arema. Ya, lebih berkesan bukan yang lain nggak berkesan, cuman yang lebih berkesan dua itu sih. Ini kalau aku nangkep nih, karena sama Arema itu sama-sama kipernya mungkin sama bagus, jadi ngerasa berkesan kayak menurutku kayak gitu sih. Lebih bagus kipernya Arema sih. Oh, asik. Lebih bagus kipernya Arema, tapi yang menang tetap tim saya. Ya. betul. Oke. Ya, kan? Oke, terima kasih itu. Terus kemudian nih Mas Nadeo, untuk kualifikasi Piala Asia 2023 nantinya nih, apa sih yang udah timnas Indonesia persiapkan selama ini? Terlebih untuk Mas Nadeo sejauh ini gimana persiapannya? Oke, untuk persiapan tim nasional senior lah lebih tepatnya untuk kualifikasi Piala Asia kan. Betul. Sebenarnya ini berkelanjutan sih, Mas. Jadi sebenarnya berkelanjutan dari sebelum AFF, terus itu AFF sampai sekarang pun sebenarnya berkelanjutan untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia, termasuk kompetisi di dalamnya. Sekarang kan Coach Sintayong di sini lagi fokus untuk timnas U23 yang akan bertanding untuk SEA Games di Vietnam kalau nggak salah. Nah, dan itu sebenarnya sama aja sih, itu berkelanjutan juga. Dari situ mungkin nanti ada pemain-pemain yang akan dilanjutkan lagi untuk di Piala Asia. Jadi siapapun yang bakal dipilih untuk mewakili di Piala Asia, saya rasa itu pilihan-pilihan terbaik semua dari pelatih seperti itu. Iya, jadi nanti siapapun yang dipilih itu harus push the limit ibaratnya kayak gitu ya. Jadi untuk selalu membela juga untuk negara kita kayak gitu, Mas Nadeo ya. Oke, nih next nih. Menurut Mas Nadeo nih, sebutkan pemain sepak bola idola Mas Nadeo dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri dulu deh. Sebenarnya agak susah sih kalau dari dalam negeri masih banyak. Nanti kalau satu disebut satu enggak, enak kan? Tapi oke lah, untuk kiper dari dalam negeri Hendro Kartiko sih. Hendro Kartiko, Jess, catat tuh. Ya, Kurnia Sandi juga suka. Kurnia Sandi. Kalau zaman dulu, kalau yang di luar negeri, dari luar negeri dua juga jadi kiper juga, Edwin van der Sar. Yang satunya David De Gea. De Gea itu MU kalau nggak salah ya. Tuh fans MU nih biasanya. Iya benar. Nggak usah dilanjutin. Nggak usah dilanjutin ya, Jess ya. Nanti. Cukup sekian dan terima kasih ya untuk pembahasan itu ya. Pembahasan MU bahaya sekarang. Agak sensitif kayaknya Mas ya. Agak sensitif, bukan agak lagi sensitif memang. Oh sensitif sepertinya. Oke. Nah nih berhubung ini nih.
Ini ada pertanyaan nih, 6 pemain timnas Indonesia terbaik versi Mas Nadeo ya, yang sekiranya bisa membawa kejayaan timnas. Itu berarti era sekarang ya? Ya, era sekarang mungkin nih. Aduh, ini susah ya, bikin bikin panas nih. Ini bukan menyudutkan salah satu sisi enggak, cuman ini namanya orang berpendapat Mas ya, kayak gitu. Pilihan kan banyak ya. Iya betul. Mungkin ada yang lupa. Pilihan gandarnya ada 5 loh Mas. Siapa sih? Ricky Kambuaya kemarin saya sebut Ricky juga Kambuaya. sempat. Terus Witan Sulaiman. Ini untuk kedepannya kan? Iya. Berarti kita sebutin pemain-pemain yang era sekarang aja lah. Iya betul. Witan, Ricky Kambuaya, terus Asnawi pastinya, Arhan, Pratama Arhan, terus siapa lagi ya? Irfan Jaya mungkin. Irfan Jaya ya. Satu lagi. Irfan Jaya, terus siapa lagi ya? Kurang satu, susah banget lagi. Saking banyaknya nih kayaknya. Suruh milih susah jadi. Susah ya, kurang satu siapa ya? Ayo siapa? Ayo. Kurang satu. Saya bantu mungkin. Boleh. Ridho. Siapa Ahmad lagi? Irianto. Mungkin yang salah satu kiper juga Hernando. Oh iya betul. Sebutin aja terus Mas. Jadinya aku yang jawab jadinya. Mungkin itu masih Rahmat 5. Irianto. Rahmat Irianto ya. 6 pemain Kok menurut. bisa lupa ya sama sendiri? Banyak soalnya kan. Ya, saking semuanya banyaknya. bagus jadi Betul. susah buat Betul. dipilih. Jadi emang yang timnas itu nggak mungkin yang jelek yang dipanggil sebenarnya. Sebenarnya seluruh pemain bola kalau menurutku itu bagus-bagus Mas. Tapi kan juga kita mencari yang terbaik untuk negara kita Betul. juga kayak Betul. gitu. Oke, next nih Mas Nadeo. Nih Mas Nadeo kan sekarang kiper, ya kan. Aku sendiri posisiku lebih suka kiper. Oh gitu. Ya kayak gitu. Oke. Nah, ini misalnya nih aku pengen jadi atlet, tapi ya namanya juga keinginan ya, keinginan apa-apa kan dong. cita-cita kayak gitu ya. Misalnya nih aku pengen jadi atlet tapi makanku es sama gorengan terus kayak gimana? Kalau menurut saya pribadi, saya juga nggak munafik sih. Saya suka jus, suka es, suka gorengan juga. Meskipun di satu-satu momen emang nggak boleh mengkonsumsi itu. Contohnya ketika kita persiapan untuk untuk akan match atau gitu. Akan menghadapi turnamen kayak gitu-gitu. Biasanya pre-season, nah itu biasanya agak dikurangi untuk mengkonsumsi es dan gorengan seperti itu. Jadi untuk momen-momen tertentu kayak lagi libur atau apa, kita sebagai orang Indonesia, apalagi saya juga dari desa ya kan, lidahnya lidah Jawa, jadi pasti jadi pasti ya nggak bisa lepas dari itu semua. Tapi kalau untuk atlet khususnya pasti harus ada porsi-porsi tertentu, nggak boleh sembarangan. Iya betul, gitu. Seperti itu. Itu buat pelajaran ya Jess, buat aku sama buat teman-teman yang ada di rumah nih juga. Jadi emang nggak semuanya yang enak itu. Karena emang nutrisi sangat penting bagi seorang atlet. Jadi nggak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan itu sangat penting. Memang kalau bisa sih jangan, sama sekali jangan. Kalau bisa, cuman ya namanya kita hidup di Indonesia, apalagi misalnya di Jakarta kayak gitu kan panas. Pasti kebutuhan keinginan kalau juga. Kalau ngomongan begini tahu Coach Sintayong, wah selesai dia nih. Maaf ya, Coach. Namanya di Indonesia, nah itu udah selesai. Tapi oke lah. Ya oke, mungkin memang banyak sih seperti itu sebenarnya kayak gitu. Jadi itu. Tapi itu normal. Asal kita ya itu tadi membatasi dan nggak berlebihan. Ya betul. Gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sedap. Nih satu lagi nih Mas, ya porsi latihan Mas Nadeo untuk menjadi kiper tuh gimana? Kan ketika latihan pasti juga melihat pemain-pemain yang lain latihan, kayak gitu lah. Untuk Mas Nadeo selama latihan ini nih, seberapa kerasnya kayak gitu untuk latihannya Mas Nadeo kayak gitu? Untuk saya pribadi ya, poinnya sih saya nggak ngelihat orang lain sih. Saya fokus sama diri saya sendiri. Jadi apapun yang saya lakukan, saya percaya akan improve kemampuan saya, akan menambah kemampuan saya, asal kita nggak berhenti gitu aja. Tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang biasa kita lakukan. Jangan sampai ketika kita udah bagus atau kita udah di atas, kita lupa rutinitas-rutinitas yang biasa kita lakukan. Malah membuat kita down jadinya kayak gitu. Bukan berarti harus latihan sangat keras dan segala macam. Nggak harus begitu juga, asal kita maintenance bertahap juga. Yang paling penting sih rutin sih. Jangan sampai
itu tadi kadang iya kadang enggak, kadang enggak. Itu yang nggak konsisten ya. Nah, itu yang biasanya membuat naik turun seperti itu. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk dari Mas Nadeo sendiri, misalkan aku mengambil salah satu yang di atau di Liga 1 maupun yang di latihan timnas kemarin ya, yang terakhir. Porsi latihan itu dalam sehari itu berapa jam gitu biasanya atau berapa kali dalam seminggu? Normalnya kalau di klub, biasanya emang itu semua itu tergantung pelatih sih. Oh gitu ya. Kalau sekarang aja deh, saya di Bali United, biasanya latihan emang sehari sekali. Cuman pastinya, tapi itu kalau udah mulai liga, di tengah-tengah liga, during liga biasanya sekali aja latihan. Tapi kalau pre-season atau persiapan itu biasanya lebih dari sekali atau 2 kali. Persiapannya karena ya. Tapi kalau di timnas yang sekarang, asuhan pelatih Sintayong, jangan ditanya latihannya kayak apa ya. Sebenarnya penasaran tuh kayak gimana, makanya ini saya tanyakan langsung. Ya sebenarnya ada yang harus saya omongkan, ada yang enggak saya omongkan. Cuman kalau latihannya Coach Sintayong, dia semua orang pasti tahu kalau dia orangnya disiplin, sangat disiplin, dia keras untuk fisik dan segala macam, dia sangat apa ya, pokoknya sangat bisa dibilang menjurus ke ekstrim. Jadi mental harus lebih kuat, itu aja sih. Sebenarnya ambisius untuk jadi juaranya harus ada di situ mulai dari latihannya, jadinya kayak gitu. Bisa dibilang begitu sih. Oke, kayak gitu Jess. Nih pertanyaan terakhir Mas Nadeo. Berhubung nih kita lagi opening store Sneaker Zone Kediri. Kita juga minta ucapan selamat ataupun mungkin motivasi nih supaya Sneaker Zone Kediri tetap jaya membawa brand lokal Indonesia kayak gitu. Mungkin apa ucapan atau motivasinya? Jadi untuk selamat sekali lagi untuk Sneaker Zone Kediri. Apa tadi panggilannya? Jazz. Ya, untuk semua masa Jazz gitu. Netijazz gitu. Netijazz ya, untuk semua netijazz yang suka mantengin Sneaker Zone, apalagi khususnya yang ada di Kediri, Sneaker Zone Kediri. Selamat sekali lagi atas dibukanya. Untuk kalian semua juga, untuk yang mau cari-cari perlengkapan olahraga, kaos, sepatu, tas, bahkan saya lihat tadi ada sarung tangan kiper juga. Nah, betul. Kalian bisa cari di Sneaker Zone Kediri, nggak usah jauh-jauh. Untuk warga atau masyarakat Kediri semua, langsung aja datang ke Sneaker Zone Kediri. Oke, gitu terima kasih Mas Nadeo. Mungkin itu ya Jess ya. Q&A mungkin nggak bisa banyak pertanyaan nih Mas Nadeo, mungkin juga ada kesibukan lain juga, jadi nggak akan banyak yang ditanyakan Jess. Mungkin itu aja, terima kasih Mas Nadeo atas waktunya. Terima kasih juga buat Sneaker Zone Kediri. Ya, untuk yang mendukung semuanya. Ya, apalagi kita brand lokal, khususnya kita dukung Mills juga sih Mas itu. Nah, itu dia. Iya, karena kita juga kemarin sempat diundang sama Mills juga di launchingnya Mills. Oh, iya. Ketemu sama orang-orangnya Mills dan di info apa sih itu Mills sampai kita tahu seluk-beluknya kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita tahu, kita juga support brand lokal Indonesia. Doakan juga saya bisa lama sama Mills. Asik. Itu ya Jess ya. Ini aku juga pakai. Ini jersey supporter version ini yang aku pakai nih. Oh Mas. gitu ya? Ya bukan yang match-nya ini ya. Ini yang supporter version Jess, jadi nggak bisa didapetin di Sneaker Zone juga. Jadi ini kode biar dapat match ini kan? Iya. Oh, ya. Ya nggak apa, siapa tahu dikasih Jess aku ya kan. Nggak boleh iri kalian ya. Gitu. Harusnya tadi ngomong, jadi bisa dibawa. Oke. Terima kasih sudah pantengin terus di channel YouTube kita bersama aku Agil Disafu dan Mas Nadeo di sini, salah satu kiper timnas Indonesia. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih.